Mungkin info ini sedikit membuat kita lebih hati-hati dan selektif lagi ketika menyesap kopi dan teh pada pagi hari. Sebaiknya hindari mengkonsumsi beberapa jenis makanan ini ketika Anda tengah melakukan ritual minum teh atau kopi pada pagi hari. Kita simak yuk penjelasannya. Namun sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan klik like-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya. Halo, kembali lagi bersama dengan Mimin Freddy. Jangan dikonsumsi bersamaan, makanan ini kontra dengan kopi dan teh. Teh dan kopi adalah minuman pagi hari yang bisa menghangatkan tubuh dan menggugah stamina. Kafein di dalam teh dan kopi bisa memacu semangat dan mengusir kantuk. Sedangkan antioksidan yang banyak terkandung di dalamnya bisa berguna menyehatkan saluran cerna, kulit, juga melancarkan metabolisme. Namun hati-hati ketika menyesap kopi dan teh pagi. Sebaiknya hindari mengkonsumsi beberapa jenis makanan ini ketika Anda tengah melakukan ritual minum teh atau kopi pada pagi hari. Sebab kandungan di dalam makanan ini kontra dengan kandungan kafein dan asam yang ada pada kopi atau teh. Apa saja makanan yang sebaiknya tak dikonsumsi bersamaan dengan kopi dan teh? Yang pertama ada yogurt dan keju. Hindari mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium seperti yogurt dan keju ketika Anda tengah menyesap kopi dan teh. Mengapa makanan ini tidak boleh dikonsumsi bersama dengan kopi dan teh? Karena kafein dalam kopi bisa menghalangi tubuh dalam menyerap kalsium dari makanan. Kalsium yang seharusnya diserap malah dibuang melalui urin. Jadi kalsiumnya itu terbuang sia-sia, guys. Yang kedua, dilansir dari Healthy Eating, salmon, kacang merah, sarden, dan daging kambing adalah makanan sumber zinc yang sebaiknya tak dikonsumsi bersama dengan kopi atau teh. Kafein di dalam kopi, itu pun dengan teh, juga bisa menghalangi tubuh menyerap properti zinc yang ada pada makanan tersebut. Karena meski berbentuk kopi decaf sekalipun, kopi tetap bisa menghalangi tubuh dalam menyerap zinc. Hal ini karena kopi juga mengandung tamnates, mineral yang tak mudah dirombak dan diserap oleh tubuh. Ketika asupan kaya zinc masuk, tubuh masih kewalahan dalam merombak tamnates dan tak sempat melirik zinc tersebut, dan akhirnya zinc tersebut tidak dapat terserap oleh tubuh. Yang ketiga, jangan mengkonsumsi suplemen dan vitamin harian berdekatan dengan waktu minum teh atau kopi. Dalam berbagai studi didapatkan bahwa kafein dalam kopi bisa mempengaruhi penyerapan beberapa jenis vitamin. Studi yang diterbitkan di Journal of Bone Metabolism menyebutkan bahwa rata-rata pecinta kopi mengalami kekurangan vitamin D karena hal ini. Dan yang keempat, jangan minum teh bersamaan dengan makanan sajian yang mengandung kunyit. Perpaduan kafein, tanin, dan oksalat pada daun teh bisa bereaksi negatif jika tercampur dengan senyawa yang ada pada kunyit. Reaksi negatif tubuh ini bisa memicu perut bengah karena terlalu banyak gas, asam lambung, atau konstipasi. Jadi hindari kunyit jika kalian meminum teh atau kopi. Dan yang terakhir, ini yang paling sangat sulit nih guys, karena rata-rata masyarakat kita sangat senang sekali dengan gorengan. Gorengan memang terlihat nikmat jika dikonsumsi bersama kopi dan teh. Namun hati-hati, percampuran cairan teh dan kopi dengan tepung dalam sajian bisa mengganggu kinerja saluran pencernaan kalian. Itu akan membuat usus tak bisa menyerap nutrisi minuman dan makanan yang ada secara maksimal. Selain itu, gorengan juga biasanya tinggi akan kolesterol. Jadi ketika dikonsumsi bersamaan dengan kopi, keduanya bisa meningkatkan level LDL atau kolesterol jahat di dalam tubuh. Dan ini tercipta sangat cepat. Jadi agar tubuh tak kekurangan nutrisi dan tak mengalami gangguan pencernaan, sebaiknya hindari menyeduh kopi dan teh bersamaan dengan mengkonsumsi kelima jenis makanan di atas. Nah, bagaimana pendapat kalian guys?
Tulis komentar kalian di kolom komentar, diskusikan bersama yang lain jika kalian punya pendapat berbeda. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum mengklik tombol subscribe-nya, silahkan klik tombol subscribe-nya agar kami juga makin semangat dalam membuat konten yang bermanfaat bagi kita semua, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih sudah bersama dengan kami, sampai jumpa.